Siapa yang lebih bohong? Ketika orang-orang kemudian bilang, enggak kok saya, ya karena saya punya otak, saya punya otot, saya punya kekuatan, saya punya power, ya begini. Jangan begitu. Iya, iya, iya. Nah, itu disebutnya zolim. Zolim juga. Jadi zolim itu bukan selalu menganiaya orang, Iya, bukan selalu menipu orang, bukan selalu membunuh orang, menghancurkan. Enggak. Zolim juga diantaranya adalah lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, nggak tahu cara berterima kasih, nggak tahu cara bersyukur, nggak taat sama Allah, nggak mau ibadah, nggak mau amal soleh. Itu kezoliman, dan kezolimannya yang paling besar. Itu kebohongan, dan kebohongan yang paling besar. Ya, saya sulit menceritakan ini, sulit sekali teman-teman. Saya itu tahu, misalkan ini, ada orang tahu paham itu sangat zolim. Ada orang ini paham sangat itu tidak diridhoi Allah. Dan dia paham, dia itu memang belum bayar gaji orang gitu loh. Itu ada perjanjiannya gitu. Terus dia dengan pedenya menceritakan orang zolim itu seperti ini. Saya nggak kebayang apa yang ada dalam hatinya gitu. Apakah hatinya memang sudah tertutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ted Kibli. Ya teman-teman, ini masih terkait dengan lebaran ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya teman-teman ingat waktu ada penggerudukan ya. Waktu itu dari Pak Jaini dan kawan-kawan itu, waktu menggeruduk itu ada satu orang. Ya, ini katanya namanya Pak Dwi. Dan itu merupakan apa ya? Media dari Dagu Channel menurut informasi ini. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Ini terkait dengan lebaran lah ya, katanya bukan settingan, tapi lebih daripada itu ini bukan masalah settingannya ya. Kita lihat dulu teman-teman, nanti saya akan komentari deh. Yuk cek it out. Ya kali sengaja kesini pagi-pagi mumpung belum banyak tamu nih Kiai. Wah iya, live report di Daku Channel ini pagi-pagi. Ini kok izin kok lebaran nggak kayak lebaran gitu. Ini ya ini masih sibuk apa namanya dengan iya siap. Ya apa itu? Oh, biar ya dicepit aja biar. Jadi kayak sengaja banget. Enggak, kan saya ini apa namanya udah siap dari rumah. Kebiasaan kemana di sini nggak apa-apa kali. Biar lebih fokus aja di sini. Ya siap. Oke, siap. Jadi apa ya? Nggak ngada-ngada gitu. Ya enggak. Iya. Nah, sekali sini itu barokah sebarokah-barokahnya. Live-nya banyak banget ya. Kan Mumpung ilmunya dibagi-bagi. ini apa? Ini izin YouTube. Iya. Kalau ini YouTube Daku Channel, enggak ini TikTok. Wah, selalu ala Nabi. Ya Allah, ini TikTok. Ini Masya Allah. Selamat lebaran buat kalian semuanya ya. Alhamdulillah. Ini tamu pertama nih hari ini. Tamu pertama. Masih orang pada sholat Id. Kalau saya kan sholat Idnya kemarin, Jumat. Dengan sikap yang merugikan dirinya sendiri. Karena angkuh, sombong, nggak mau nurut sama Allah, nggak mau ingat bahwa ini semua dari Allah. Ya. Terus dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ini bisa dibawa, makanya saya tulis kan. Ini tulis tuh. Gini-gini saya tulis. Bila ada yang mengira kerajaannya, usahanya, bisnisnya, pekerjaannya, rumah tangganya, apa yang dimilikinya nggak bakal hancur, nggak bakal runtuh, nggak bakal hilang. Ingat peristiwa ini, surah Al-Kahfi. Ya. Ini ada orang yang punya kebun, punya usaha, orang kaya, keren, banyak bandanya, banyak hartanya, banyak juga pengikutnya dan anak-anaknya, merasa nggak perlu Allah dan merasa ini bukan dari Allah. Nah gini lah, jadi pakai jam tangan itu dari saya, tapi jadi merasa enggak kok, ini bukan karena jam tangannya di bagian Ustaz, karena gua kerja itu juga dibagi. Wajar dong gua dapat. Padahal enggak gitu. Itulah kebaikan tambahan cuma dari Allah gitu. Nah, saya lagi nulis dan banyak ininya insight-nya banyak gitu. Saya tulis ternyata
kalau kita lupa yang ngasih itu siapa, lupa kemudian kita berterima kasih kepadanya, itu disebutnya zolim. Jadi tidak mengucapkan terima kasih itu juga disebut Zolim. zolim. Kita hidup nggak ngerti itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu zolim. Dan itu kezoliman yang paling gede. Karena disebut di dalam surah Al-Kahfi di awal, faman adlam, siapa yang lebih zolim? Hah? Ini juga begini, iya kuluna illa kadhiba, siapa yang lebih bohong? Siapa yang lebih bohong? Ketika orang-orang kemudian bilang, enggak kok saya, ya karena saya punya otak, saya punya otot, saya punya kekuatan, saya punya power, ya begini. Jangan begitu. Iya. Nah, itu disebutnya zolim. Zolim juga. Jadi zolim itu bukan selalu menganiaya orang, bukan selalu menipu orang, bukan selalu membunuh orang. Makanya enggak. Zolim juga diantaranya adalah lupa sama Allah, nggak ingat sama Allah, nggak tahu cara berterima kasih, nggak tahu cara bersyukur, nggak taat sama Allah, nggak mau ibadah, nggak mau amal soleh. Itu kezoliman, dan kezolimannya yang paling besar. Itu kebohongan, dan kebohongan yang paling besar. Oke, itu teman-teman ya. Jadi soal apa ya? Itu settingan atau bukan ya? Jadi sebenarnya ya soal settingan atau bukan sih menurut saya sih kayaknya ya settingan ya. Karena apa? Kok bisa Yusuf Mansur tiba-tiba ada di sana gitu ya? Biasanya kan ditemui juga sulit gitu. Tapi ya sudahlah pokoknya mah intinya ya. Mungkin dia ingin mencitrakan dirinya itu selalu belajar kayak gitu. Ya terserah, orang belajar yang bebas aja, nggak perlu jadi muslim yang taat. Banyak orang kok yang rajin belajar gitu ya. Ini teman-teman ya, agak aneh juga kalau misalkan di hari-hari lebaran itu apa ya? Ya kayak gitulah intinya sebenarnya. Ya wawancara saya juga libur kok. Tapi sudah ya teman-teman, namanya juga orang kan bebas bisa melakukan apa aja. Nah cuma di sini dia itu berbicara kezoliman. Nah teman-teman ingat sebelum saya bacakan masalah kezoliman ini, bahwasanya orang yang zolim itu salah satunya ya menyakiti orang lain gitu ya. Nah di sini kan ada nih di Al-Masum, kebetulan ini ada media ya. Bahwasanya orang yang zolim itu adalah yang pertama itu ya menyekutukan Tuhan ya orang yang ya syirik gitu terhadap, misalkan menyembah berhala kayak gitu, salah satunya ya. Terus dia yang kedua itu zolim terhadap diri sendiri, ya dia melakukan kejahatan gitu ya, misalkan dia melakukan hal yang memang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga yang ini zolim sesama manusia. Teman-teman masih ingat ya kisah tentang teman-teman Paytren yang karyawannya ini nggak dibayar gitu, ex karyawan Paytren ini nggak dibayar. Yang saya katakan bahwasanya kalau Yusuf mau bayar, si Pak Jaman ini mau bayar, itu pada saat penjualan kantor atau ruko di wilayah Soekarno-Hatta Bandung itu mungkin bisa mencapai 15 miliar pendapatannya. Dan pembayaran karyawan itu kalau mau dibayar semua dengan yang belum dibayar itu, sisanya orang itu lunas pada saat itu juga gitu. Dan kalau misalkan niat baik ya, Yusuf Mansur itu mau membayar teman-teman yang misalkan kayak tabung dana, misalkan kayak nanti ada tabungan patungan usaha, terus ada investasi aset gitulah, patungan aset gitu. Terus mungkin ada investasi lain yang mau dibayar, mungkin juga itu lunas dengan itu gitu. Kalau misalkan yang melaporkan masalah itu walaupun jumlahnya lebih daripada itu ya. Intinya berusaha aja sudah bisa menyelesaikan di situ. Itu kan sebenarnya upaya untuk tidak menzolimi orang lain gitu. Ya kalau misalnya kita berbicara tentang zolim ini, orang yang dengan sadar, ini catatan yang membuat saya agak sedikit berpikir. Apalagi dengan orang yang katanya paham dengan agama, paham dengan hukum-hukum
syariat yang kayak gitu, yang katanya belajar bahkan di salah-salah Idul Fitri aja dia belajar gitu ya. Mungkin itu akan lebih berat karena dia mungkin paham dengan nilai-nilai yang mungkin gitu ya. Dengan sengaja, dengan sadar melakukan kezaliman itu gitu. Dan dengan pedenya dimuat di media gitu loh. Dia sadar betul bahwasanya dia itu memahami konsep-konsep hukum syariat, di mana kezaliman itu bisa memasukkan dia ke dalam neraka dan itu sangat dibenci sama Allah. Dia dengan pedenya menyiarkan itu dan menganggap masalah-masalah yang di luar sana mungkin, yang masalah dia itu di luar sana mungkin tidak ada gitu. Saya nggak kebayang gitu loh. Ada orang seperti ini. Ya teman-teman bisa menafsirkan sendiri orang seperti apa yang seperti itu gitu. Orang yang dengan sangat pede menyakiti orang lain dan mengatakan dirinya itu belajar untuk apa ya, seperti itulah, belajar baik dengan cara ya, saya sulit menceritakan ini, sulit sekali teman-teman. Saya itu tahu misalkan ini ada orang tahu paham itu sangat zolim, ada orang ini paham sangat itu tidak diridhoi Allah, dan dia paham dia itu memang belum bayar gaji orang gitu loh. Itu ada perjanjiannya gitu. Terus dia dengan pedenya menceritakan orang zolim itu seperti ini. Saya nggak kebayang apa yang ada dalam hatinya gitu. Apakah hatinya memang sudah tertutup oleh ya kesombongan dia atau bagaimana ya? Walau alam. Karena ilmu kadang bisa menjadi salah satu hal yang apa ya, menjerumuskan kita. Ya sudahlah, jangan lupa subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.